Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Kusapa edisi kali ini bersama Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan untuk edisi kali ini, Kusapa saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan dan untuk doa ini akan dibawakan oleh Encik Joyce. Disilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna sampai saat ini kami boleh rasakan ada kekuatan, ada kesehatan, ada sukacita damai sejahtera. Dan kami pun boleh berkumpul di malam hari ini untuk mengikuti kegiatan Kusapa. Ini juga anugerah Tuhan, karena itu Bapa di surga, biar Engkau sendiri yang bekerja bagi kami semua, sehingga semuanya boleh berjalan dengan segala baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati terus Pendeta Andrio Awi STH yang akan menjadi pemberi materi di malam hari ini, biar hikmat yang dari Tuhan terus menjadi bagiannya, sehingga semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami akan buka kegiatan Kusapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kata yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan materi dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Oleh karena itu kami mengundang pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Disilakan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Dalam hal ini kita akan bersama-sama menelaah firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Lebih khusus lagi surat pertama Paulus 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di mana bagian Alkitab ini akan menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan mulai pada hari Minggu tanggal 12
bulan Mei tahun ini. Dan karena itu ini juga merupakan satu bentuk persiapan kita sebagai pelayan-pelayan gereja Tuhan untuk memperlengkapi supaya apa yang menjadi tanggung jawab kita bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, saudara-saudara, pokok pembacaan Alkitab ini mengusung tema anak-anak terang, berjaga-jagalah dan saling membangunlah. Tema kita ini sangat bersifat nasihat atau ajakan. Supaya gereja sebagai orang-orang percaya, tapi juga sering disebut sebagai anak-anak terang. Itu dapat kita lihat dalam penggambaran Injil Yohanes 12 ayat 36 dan surat Efesus 5 ayat 8. Tentang berjaga-jaga disebutkan juga dalam Alkitab kurang lebih 24 kali, yang bermakna bersiap-siap atau siap sedia, bersikap waspada, berhati-hati terkait dengan masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak diketahui oleh siapapun kapan waktu dan saatnya, zaman atau masanya. Nasihat untuk berjaga-jaga ini juga pernah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan terkait dengan saling membangun. Membangun itu artinya juga menguatkan, menopang, meneguhkan, memulihkan. Include di dalamnya adalah mendidik untuk meningkatkan dan memajukan kehidupan yang berkualitas. Maka apa tema ini yang diangkat? Anak-anak terang, berjaga-jagalah dan membangunlah. Karena sangat diperlukan bagi gereja kita yang disebut sebagai anak-anak terang untuk memperlengkapi diri dan mendidik atau mengedukasi jemaat kita terkait dengan persoalan-persoalan yang dapat memengaruhi baik secara positif maupun negatif, seperti kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin digitalisasi ini, tapi juga godaan-godaan materialistik, konsumtif,
perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, minuman keras, dan lain sebagainya. Berikut tema ini sedapat mungkin mengajak kita untuk membangun komunitas sebagai orang-orang beriman yang saling menopang dan menguatkan. Terkait dengan tema itu juga dirasa penting bagi kita sebagai warga gereja untuk menjaga dan memelihara sikap hidup yang bijak, penuh kehati-hatian, artinya tidak ceroboh, dan selalu siap sedia berupaya membangun persekutuan orang percaya di dalam Kristus untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara, nasihat atau perintah untuk menjadi anak-anak terang yang selalu berjaga-jaga dan saling membangun itu sangat terkait juga dengan gelar atau sebutan bagi gereja yang berakar dari apa yang disampaikan juga oleh surat Petrus, bahwa gereja itu adalah, atau tepatnya eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Jadi jelas yang dimaksudkan dengan anak-anak terang itu adalah orang percaya kepada Yesus Kristus atau saudara dan saya. Nah, jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang terbentuk oleh pekabaran Injil Rasul Paulus. Dan karena itu Paulus sangat perhatian terhadap pertumbuhan, perkembangan jemaat di Tesalonika. Paulus sempat menghadapi tantangan, namun dia melarikan diri ke Athena. Sehubungan dengan itu dia mengutus Timotius untuk memantau perkembangan di Tesalonika. Nah, Tesalonika ini kota kedua terbesar di Yunani, di wilayah Kekaisaran Makedonia. Kota pelabuhan yang sangat strategis di bagian Yunani utara. Penduduknya pada zaman sebelum penginjilan memeluk penyembahan berhala. Nah, Paulus menulis surat ini, rupanya dia menemukan juga permasalahan di jemaat Tesalonika. Permasalahan yang terjadi di sana setidaknya itu digambarkan dalam pasal 4, terutama ayat 11 sampai ayat 15. Ada warga gereja atau
jemaat Tesalonika yang sudah bersifat bermasa bodoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi mau bekerja karena lebih mengutamakan menanti kedatangan hari Tuhan. Permasalahan yang kedua adalah diterangkan juga Paulus di situ, jemaat di Tesalonika juga diwarnai dengan rasa khawatir jemaat terkait nasib orang-orang yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan. Nah, dua persoalan inilah yang kemudian dilanjutkan Paulus dalam pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu. Paulus ingin menasehati jemaat supaya mengisi kehidupan di masa-masa penantian ini dengan tetap giat bekerja, dengan terus berjaga, dengan terus saling membangun. Artinya orang Kristen tidak boleh berdiam diri, bermasa bodoh di tengah-tengah menjalani kehidupan dalam masa penantian kedatangan Kristus. Nanti kita akan masuk lebih jauh. Nah, karena itu kita akan mulai dengan bagian pokok pikiran yang pertama. Apa sebenarnya yang dibicarakan Paulus mengenai kedatangan hari Tuhan itu? Paulus sangat yakin bahwa jemaat Tesalonika sudah tahu benar-benar tentang hari Tuhan itu. Setidaknya Paulus dan kawan-kawan sudah mengajarkan soal itu. Namun rasanya dia perlu menyinggung sedikit saja. Tidak harus menuliskan tentang masa dan waktu atau zaman dan masanya secara mendetail. Bagi Paulus sangat penting untuk diingatkan lagi bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Soal zaman dan waktunya atau soal zaman dan masanya atau waktu dan saatnya, ini sebenarnya punya terminologi yang berbeda antara waktu dan saat atau zaman dan masa. Masa atau saatnya itu lebih tepat bahwa hal itu tidak dapat diketahui, diprediksi, tidak dapat diduga oleh siapapun. Tetapi soal zamannya itu pasti akan datang. Soal waktunya dia pasti akan datang. Dan Yesus sudah menyampaikan itu juga kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus sendiri menggambarkan itu dalam Matius pasal 24 dengan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, berkaitan dengan kedatangan hari Tuhan ini, bukan soal waktu datangnya, apa yang terjadi yang harus diketahui oleh jemaat.
Tapi jauh lebih penting adalah kesediaan dan kesiapan orang percaya menanti waktu tibanya hari Tuhan itu. Yesus sudah berkata berulang-ulang kali mempersiapkan murid-muridnya bahwa setelah ia terangkat ke sorga, ia akan datang kembali. Injil Yohanes sangat familiar bagi kita, ke rumah Bapa. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila semua sudah selesai, aku akan datang kembali. Tetapi kedatangan kembali itu juga tentu sudah diketahui sudah diajarkan kepada jemaat bahwa Yesus akan datang sebagai hakim. Yang di satu sisi untuk menyelamatkan, dan di sisi yang lain untuk membinasakan. Nah, hari Tuhan itu biasa dikenal dengan sebutan Hamera Kurios dalam bahasa Yunani. Tidak dapat diduga, tidak dapat diketahui dengan pasti kapan dia datang, karena dia datang seperti atau ibarat pencuri. Artinya caranya sembunyi-sembunyi, sangat rahasia. Dan datangnya juga secara mendadak atau tiba-tiba. Tanpa ada pemberitahuan kapan tepatnya. Ini seperti perilaku pencuri ketika ingin mencapai target, tapi bukan soal kerugian akibat pencurian itu yang mau ditegaskan di sini. Tapi cara pencuri itu untuk mencapai tujuannya, ia selalu bersembunyi. Ia selalu tidak dapat diduga kapan tepat ia datang. Nah, seperti itulah juga perumpamaan tentang kedatangan hari Tuhan ini. Nah, saat di mana orang sedang terlena, tidurnya sedang terbuai dalam mimpi, justru dikatakan juga di situ di saat orang-orang merasa damai dan aman, merasa nyaman, merasa tentram. Ia akan datang tiba-tiba menyebabkan penderitaan yang hebat, seperti yang sering dialami oleh perempuan-perempuan yang sedang sakit bersalin. Ukuran penderitaan yang hebat yang akan menimpa orang-orang yang merasa nyaman dan aman itu seperti rasa sakit yang dialami oleh perempuan yang sakit bersalin. Mungkin Paulus memakai ukuran itu sebagai ukuran penderitaan yang paling hebat. Walaupun Paulus seorang laki-laki, tapi dia mampu memakai dan turut merasakan penderitaan perempuan yang sakit bersalin. Dan memang dalam kitab-kitab Perjanjian Lama juga gambaran tentang sakit bersalin itu merupakan penderitaan yang sangat hebat. Demikianlah juga hari Tuhan mendatangkan penderitaan hebat kepada orang-orang yang disebut orang-orang malam atau orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, yang tidak mampu mengendalikan diri mereka.
Tetapi sampai dengan ayat kelima itu, Paulus mulai meningkatkan tujuannya untuk menasihati jemaat di Kolose ini. Paulus mulai memperlihatkan bahwa yang dimaksudkan dengan anak-anak terang dibandingkan dengan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bahwa hari Tuhan dengan kemurkaannya itu tidak akan datang seperti pencuri bagi anak-anak siang atau anak-anak terang. Sebaliknya, hari Tuhan itu dengan kemurkaannya akan menimpa orang-orang malam atau orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Itu bagian pokok pikiran yang pertama ayat 1 sampai 5 mengenai hari Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, pokok pikiran yang kedua ayat 6 sampai 8 mengenai perbedaan cara hidup anak-anak terang dan orang-orang kegelapan. Nah, mengapa Paulus menggunakan anak-anak terang dan orang-orang malam atau anak-anak siang dan orang-orang kegelapan? Bukan anak-anak terang atau dan anak-anak malam. Nah, semakin jelas di sini bagaimana Paulus hendak membedakan karakteristik dari dua macam cara hidup. Bahwa karakteristik anak-anak terang memang harus berbeda dengan orang-orang malam. Anak-anak terang itu dalam bahasa Inggris disebut the children of light, dan juga biasa disebut anak-anak siang oleh Paulus, children of the day. Apa yang saya maksudkan, Paulus mulai meningkatkan pengertian daripada anak-anak terang itu seharusnya lebih menampakkan sikap hidup yang berbeda dari anak-anak malam atau orang-orang kegelapan maksudnya. Bahwa anak-anak terang itu selalu memiliki sikap hidup yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah dalam bahasa Yunani Gregoreo. Jadi kalau ada anak bernama Gregorius, Gregory, itu anak-anak yang berjaga-jaga. Tapi juga anak-anak terang memiliki perilaku hidup yang selalu sadar akan setiap keadaan yang mengancam. Kata sadar itu dari bahasa Yunani nepho, yang biasa dikaitkan dengan salah satu bentuk cara menahan atau menjaga diri dari pengaruh alkohol atau minuman keras.
hingga tidak mabuk. Nah, pada bagian ini juga Paulus menekankan kepada jemaat supaya jangan tidur. Anak-anak terang itu, karena itu kamu baiklah kamu jangan tidur. Tidur dalam pengertian di sini lalai atau terlena, terbuai. Dalam bahasa Yunani kateudo. Tidur juga dalam bahasa asli bisa berarti mati. Tetapi dalam konteks pertama ini, ketika Paulus bilang supaya baiklah kamu jangan tidur, seharusnya jangan tidur. Tidak seperti orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Untuk membedakan bahwa kalau tidak tidur atau jangan tidur itu larangan supaya jangan lalai. Jangan sampai tidak berjaga-jaga. Jangan sampai tidak sadarkan diri. Karena itu di sini Paulus lebih tegas lagi meminta supaya jemaat di Tesalonika sebagai anak-anak terang harus memiliki kesadaran yang penuh. Tingkat kesadaran yang penuh itu berarti dapat mengendalikan diri, dapat menguasai diri, dituntun oleh iman dan kasih. Yang diistilahkannya berbaju sirahkan. Iman dan kasih dan kesadaran yang sepenuhnya itu juga harus memiliki ketopong, yaitu pengharapan akan keselamatan. Inilah bentuk kiasan Paulus tentang cara hidup anak-anak terang. Tidak hidup dalam kegelapan atau skotos, yang berarti tidak hidup dalam dosa dan kejahatan. Sebagai bukan orang-orang malam atau bukan orang-orang kegelapan dan bukan sebagai orang-orang lain. Itu tiga hal yang disebutkan Paulus membedakan antara anak-anak terang dan anak-anak malam atau orang-orang malam. Artinya mereka yang lalai dan suka tertidur di waktu malam, walaupun kita tahu manusia butuh tidur di waktu malam, tapi tidur pengertian ini adalah lalai ataupun tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Dengan demikian, anak-anak malam atau orang-orang kegelapan itu adalah orang-orang yang mudah terlena, mudah tertidur. Di saat harus berjaga-jaga, mereka justru tertidur, bahkan mabuk. Sehingga Paulus sempat menegaskan, mereka tidur di waktu malam, mereka mabuk
mabuk di waktu malam. Ini dua aktivitas yang membedakan antara anak-anak terang dan orang-orang gelap atau orang-orang malam. Dengan ini semakin jelas Paulus ingin menegaskan supaya orang percaya di dalam Yesus Kristus harus berani berbeda dengan orang-orang lain. Baiklah kita sadar, menggunakan di situ sekali lagi kata nevo. Nevo itu sekali lagi berarti menahan atau menjaga diri, menguasai diri. Sebenarnya ada yang menafsirkan itu secara harfiah berarti bertarak dari anggur. Bertarak artinya berpuasa atau tidak meminum alkohol, itu arti harfiahnya. Berbaju sirahkan, bahasa Yunaninya adalah thorax. Baju sirah di situ dimaksudkan adalah iman dan kasih, atau percaya dan mengasihi Tuhan. Sedangkan hal berikut yang diterangkan oleh Paulus tentang berketopongkan itu, perikapalaya itu, yang dimaksudkan adalah topi yang biasa digunakan oleh para prajurit tentara pada zaman itu, terbuat dari baja. Demikian juga baju sirah itu sebetulnya bagian-bagian tertentu itu terbuat dari besi. Nah, berbaju sirahkan artinya melindungi bagian tubuh, dan berketopongkan itu artinya pelindung kepala. Ketopong itu adalah pengharapan. Ini kiasan-kiasan yang digunakan oleh Paulus. Anak-anak terang atau anak-anak siang adalah orang-orang yang selalu berjaga-jaga dan bersikap sadar terhadap keadaan-keadaan hidup ini. Keadaan sadar itu boleh tercipta, hanya dapat terjadi bila mengenakan senjata perlengkapan senjata Allah berupa baju sirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan. Dalam surat kepada jemaat di Efesus itu ada 7 perlengkapan senjata Allah, toh? Tapi Paulus di sini hanya mementingkan 2, yaitu baju sirah melindungi bagian tubuh dan melindungi kepala, yaitu ketopong. Nah, 2 perlengkapan senjata Allah ini sifatnya pertahanan. Kalau di Efesus Paulus bilang sampai dengan berpedang roh. Pedang itu kan juga bukan cuma alat pertahanan tapi juga menyerang. Artinya menurut Paulus 2 perlengkapan ini sudah cukup sebagai alat pertahanan dari serangan musuh.
untuk membuat kita mampu, orang percaya mampu berjaga-jaga. Nah, pada bagian yang ketiga, dengan pokok pikiran tentang ketetapan Allah, ayat 9 dan ayat 10 itu, Paulus mau menegaskan lebih jauh lagi. Bahkan di sini sangat teologis, bahwa Allah tidak menetapkan orang percaya, anak-anak terang, anak-anak siang, orang-orang yang berjaga-jaga, orang-orang yang sadar, memiliki iman, memiliki kasih dan pengharapan itu untuk ditimpa murka hari Tuhan. Sebaliknya justru hari Tuhan itu adalah hari keselamatan, saat penyelamatan Allah menjadi sempurna bagi orang-orang percaya. Dengan demikian kita diperlihatkan oleh Paulus bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Karena itu, pada anak-anak terang, pada anak-anak siang, yang juga disebut sebagai orang-orang yang berjaga-jaga, kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, selalu ada jaminan bahwa kita akan selalu bersama-sama dengan Dia, baik waktu hidup maupun waktu mati atau waktu tidur. Baik saat berjaga-jaga, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Kata tidur di situ diartikan sebagai mana arti daripada kata tidur itu sendiri, yang berarti mati. Ya. Menurut arti harfiah kata tidur di situ artinya adalah mati. Kalau sebelum-sebelumnya Paulus menggunakan kata tidur itu artinya lalai atau terbuai, no? Tapi di sini arti kata tidur itu betul-betul mati. Jadi baik hidup berjaga-jaga maupun tidur dan mati, kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Jaminannya adalah ketika kita hidup dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Jika kita hidup dalam kasih, dalam iman dan pengharapan kepada keselamatan Tuhan, itulah jaminan kita telah hidup bersama-sama dengan Dia, telah menjadi bagian di dalam Tuhan. Bagian yang keempat, ayat yang ke-11 secara khusus diberi judul sebagai panggilan bagi orang-orang percaya pada anak-anak terang untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan. Karena itu dalam ayat 11 ini Paulus hendak menegaskan satu perintah bagi jemaat supaya saling menasihati dan saling membangun sebagai satu kewajiban bagi anak-anak terang. Tapi sekaligus juga itu sebagai wujud mereka mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Kata nasihatilah berarti kuatkanlah. Dari bahasa Yunani parakaleo,
supaya jemaat itu hidup secara aktif dalam kebersamaan, saling mendorong, saling menggerakkan seorang akan yang lain, tapi juga saling menasihati. Itu dapat berarti baku beking pande, bukan baku tunjung pande. Saling membangunlah, ini adalah perintah supaya giat bekerja. Jangan kurang tunggu-tunggu tuh hari Tuhan soalnya nak bekerja, jadi pasif tuh hidup. Justru masa penantian itu harus diisi dengan aktivitas yang berguna, aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi saling membangunlah, atau oikodomeo itu berarti giat bekerja. Dalam hal ini untuk satu tujuan meningkatkan, untuk menghasilkan kemajuan-kemajuan hidup yang berkualitas, terutama kualitas iman yang semakin teguh, tetapi juga dalam mewujudkan kasih itu ada kepedulian kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tidak berdaya. Terkandung di dalamnya juga soal saling membantu, saling menolong satu terhadap yang lain. Sehingga betul-betul masa penantian kedatangan Tuhan itu diisi sebagai masa-masa persiapan yang disebut sebagai berjaga-jaga. Dan menurut Paulus itulah yang harus terus dipelihara, dilanjut-lanjutkan oleh jemaat, karena mereka juga memang sedang melakukan hal itu. Ya. Artinya apa yang sudah ada yang baik itu tetap dilakukan. Jangan terpengaruh dengan beberapa orang yang sudah pasif karena fokus kepada penantian hari Tuhan sehingga sudah bekerja. Tapi juga ada orang-orang yang dipenuhi dengan rasa khawatir bagaimana nasib orang-orang yang mereka cintai yang telah meninggal sebelum Tuhan datang. Itu diterangkan Paulus kepada pasal 4. Nah, saudara-saudara, itulah bagian dari kajian kita atau eksegesi kita terkait dengan Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Nah, sebagai implikasinya mari kita lihat bahwa hidup ini harus kita maknai. Kita ini diberi gelar atau sebutan sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang. Itu berarti kita hidup bersama-sama dengan Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi kita disebut eklesia. Eklesia itu terdiri dari dua kata, ek dan kaleo. Ek artinya keluar. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Itulah arti gereja yang berakar kata dari eklesia. Karena itu kita sedang hidup dalam terang Kristus. Hal yang berikut yang harus kita jadikan sebagai implikasi firman ini, marilah kita terus mengenakan iman, kasih, dan pengharapan akan keselamatan sebagai pakaian pelindung, tetapi juga sebagai ketopong pelindung kepala kita, supaya kita tidak mudah diserang, supaya organ-organ tubuh kita yang vital itu
tidak mudah dikalahkan atau dilemahkan oleh si iblis. Karena iblis itu digambarkan sebagai binatang buas yang mengintai. Saat kita lemah, saat kita lengah, kita akan jadi mangsanya. Demikian juga kepala kita harus berketompongkan pengharapan akan keselamatan. Janganlah kiranya kita digoyahkan pikiran kita dengan hal-hal yang dapat membuat ketopong itu copot atau terlepas, ya. Sehingga kita menjadi lemah dalam pengharapan. Paulus bahkan berkata seperti Abraham berharap sekalipun keadaan tiada harapan. Walaupun berada di tengah-tengah keadaan tiada harapan, harus berharap. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Abraham. Jangan hidup sebagai orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jangan sampai justru kita mengaku sebagai anak-anak siang, anak-anak terang, tetapi berperilaku sebagai orang-orang malam. Ini DP nama abu-abu. Orang-orang siang, anak-anak terang itu harus berani mengatakan aku berbeda. Marilah juga sebagai gereja kita tetap sadar dan bersikap berjaga-jaga, tetap waspada, tetap menguasai diri, mampu mengendalikan dari berbagai ancaman bahaya. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu berkeliling untuk memangsa atau menghancurkan orang percaya. Itu juga dikiaskan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Maka secara konkret marilah juga kita tetap membangun komunitas orang-orang beriman yang saling menguatkan dan yang saling menopang. Seperti yang sementara mungkin itu juga kita lakukan, seperti dugaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Budayakan cara hidup yang saling menguatkan dan saling membangun. Hentikan untuk hidup di bawah pengaruh minuman keras. Paulus di sisi lain juga mengatakan kepada Timotius, minum itu juga bagus, asal secukupnya. Minum sehat, toh. Yesus juga kan mengajarkan orang, doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga orang-orang tua kita juga punya amsal di situ. Obat itu bisa jadi racun kalau berlebihan. Racun itu justru bisa jadi obat kalau secukupnya. Karena ternyata obat itu juga kan sebenarnya pada dasarnya racun, bahan-bahan kimia semua kan dokter. Nah, kalau berlebihan DP dosis jadi racun, tapi artinya obat bisa jadi racun, racun bisa jadi obat justru.
Terlebih di situ ada peringatan juga, jangan sampai orang menjadi tidak sadar hanya soal harta atau mabuk harta, menjadi tidak sadar lagi karena pengaruh mabuk kekuasaan. Marilah kita tetap sadar, itu yang selalu diingatkan Paulus, tetap berjaga-jaga. Karena kekuasaan juga itu, harta kekayaan itu juga godaan yang tidak ringan. Mengapa saya katakan godaan yang tidak ringan? Yesus pun dihadapkan dengan dua pencobaan itu. Soal kekuasaan dan kekayaan harta. Nah, inilah beberapa implikasi dari firman. Sekali lagi, berjaga-jagalah, waspadalah, karena kejahatan terjadi bukan karena bukan hanya niat, tapi juga kesempatan. Tapi kalau ada orang punya niat tapi juga tidak ada kesempatan karena orang terus berjaga-jaga kan, mengingatkan orang pada Bang Napi kan. Seperti itulah. Tapi jauh di atas semuanya itu, Tuhan sendiri yang selalu mengingatkan orang untuk berjaga-jaga dan saling membangun. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan yang dibawakan oleh Pak Pendeta, bahwa kita harus berjaga-jaga hidup sebagai anak terang. Itu sungguh harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, karena seperti dikatakan juga bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Terkait zaman dan masa, waktu dan saat itu kita tidak akan pernah tahu. Tapi di Alkitab dijelaskan pola dan cara atau mekanisme seperti apa Tuhan itu akan datang. Jadi mungkin ilmu Alkitabiah saya terlalu minim, terlalu di bawah, mohon maaf. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya baca di 1 Tesalonika yang pasal 4, di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu akan datang kembali ketika ada pengumuman dari malaikat, baru sangkakala Allah berbunyi, lalu Tuhan turun dari sorga, baru orang mati yang pertama, orang mati dalam Kristus itu dibangkitkan, baru kita yang masih tinggal, masih ada, akan bersama-sama dengan mereka. Berarti mereka ini orang yang somatikon dibangkitkan. Terus orang akan terangkat melewati awan-awan di angkasa, menyongsong Tuhan Yesus. Apakah ini kiasan atau memangkah akan demikian? Artinya orang mati itu akan dibangkitkan, kontorang yang hidup waktu itu akan sama-sama dengan orang mati yang sudah dibangkitkan, baru orang akan terangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan yang di angkasa. Apakah akan seperti itu? Dan di Kisah Para Rasul juga dikatakan begini, bahwa ketika Yesus itu naik ke sorga di Galilea, malaikat mengatakan bahwa kenapa kamu melihat Yesus terangkat ke langit, ke surga? Dia akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga. Berarti pemahaman ketika Yesus itu naik ke sorga di Galilea, berarti akan dia datang dengan cara yang sama, berarti dia akan turun juga di Galilea. Apakah seperti itu? Ataukah itu cuma kiasan? Karena memang waktu itu kita tidak akan pernah tahu, tapi cara Tuhan juga datang kan, apakah ini seperti kiasan atau memangkah dia datang seperti itu? Orang akan terbang sama-sama menyambut dia yang di angkasa. Jadi kayak di
movie-movie begitu dong, di film-film. Apakah seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Inti pertanyaannya adalah apakah seperti itu gambaran tentang atau kenyataan yang akan terjadi berkaitan dengan kedatangan hari Tuhan, bahwa orang-orang percaya baik yang sudah mati maupun yang masih hidup akan diangkat bersama-sama, dan itu dimulai dengan aba-aba dan bunyi-bunyian sangkakala. Itulah salah satu yang saya yakini juga dikatakan oleh Paulus menjadi satu kenyataan. Tetapi ini hal yang memang terlewati yang harus saya sampaikan juga. Ini pertanyaan yang memang baik sekali untuk mengingatkan kita semua bahwa hari Tuhan itu tidak datang hanya dalam satu hari full selama 24 jam atau hanya dalam beberapa jam, dalam beberapa waktu, tapi dengan waktu yang sangat panjang proses hari Tuhan itu. Karena itu di berbagai tempat diterangkan bagaimana hari Tuhan itu terjadi. Di kitab Yoel mulai dalam perjanjian lama banyak menerangkan, menubuatkan tentang hari Tuhan. Sampai di ketuangan Roh Kudus pun kitab Yoel menubuatkan itu. Dalam Injil pun Yesus menubuatkan hal itu. Dan lebih banyak lagi terkait dengan itu kitab Wahyu. Artinya proses datangnya hari Tuhan itu dalam kurun waktu yang cukup panjang, yang mencapai puncaknya Yesus datang berkuasa dalam apa yang disebut kerajaan 1000 tahun. Itu. Nah, proses tanda-tanda daripada kedatangan hari Tuhan itu sudah dimulai dengan Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya atau menyingkirkan musuh-musuhnya. Tapi itu tidak berlangsung sekaligus dalam sekali serentak, tidak. Sehingga itu juga digambarkan dalam bacaan kita, bagaimana peristiwa hari Tuhan itu datang dan menyebabkan penderitaan hebat pada mereka yang tidak berjaga-jaga atau orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang-orang yang tidak berjaga-jaga ini, yang tidak punya iman, yang tidak punya kasih dan pengharapan, mereka akan sangat menderita seperti perempuan yang sakit bersalin. Nah, ada begitu banyak gambaran tentang kedatangan hari Tuhan. Dan saya kira tidak salah ketika Paulus menggambarkan itu juga, bahwa mereka yang telah mati yang akan lebih dahulu diperhatikan, barulah yang hidup, yang masih hidup, kalau ada yang masih hidup di antara kita, begitu. Jadi pertama membinasakan atau mendatangkan, atau bersamaan itu mendatangkan penderitaan hebat bagi mereka yang tidak hidup dalam iman, tetapi juga di sisi lain mendatangkan kebangkitan orang-orang mati, orang-orang yang percaya yang sudah mati, dan
akan mengumpulkan bersama-sama dengan kita yang masih hidup, gitu. Jadi saya kira memang seperti itulah. Walaupun itu hanya salah satu gambaran dari, karena ada hal-hal lain juga yang disampaikan dalam kitab-kitab Wahyu, juga dalam kitab Yoel, bahkan Yesaya, ada juga kitab-kitab Injil. Jadi saya kira itu, dia tidak berlangsung hanya dalam satu hari, tapi dalam proses sampai Yesus datang untuk menegakkan kerajaan, pemerintahannya di dunia ini. Itu dalam kitab Wahyu. Saya kira itu saja jawaban yang saya dapat berikan, ya. Karena terlalu sulit memang untuk mengumpulkan semua gambaran-gambaran itu, ya. Lalu kita bisa klaim bahwa itulah yang disebut hari Tuhan. Apalagi ada orang-orang di zaman ini yang sudah begitu berani, berapa kali viral dalam kehidupan gereja. Ada pendeta, ada pastor yang mengklaim bahwa hari Tuhan akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian. Janganlah kita percaya tentang hal-hal itu, karena itu bagian dari penyesatan. Yesus sendiri saja mengaku anak manusia saja tidak tahu tentang hal itu kapan terjadi, walaupun itu pasti. Karena itu jangan kita mudah terpengaruh jika ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Tapi kita harus mengisi kehidupan ini dengan selalu berjaga-jaga, bersikap waspada, supaya jangan kita lengah, dengan terus menjadi anak-anak terang, saling membangun, saling menopang, saling menasehati. Baik, saat ini kita akan tutup untuk edisi Kusapa di saat ini, dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh Encik Sin. Disilakan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami yang telah memberkati acara Kusapa di saat ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Engkau yang akan terus memberkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Biarlah di tengah-tengah tugas pelayanan di Jemaat Gemim Betania, Engkau akan selalu mengaruniakan dia hikmat, kuat, sehat, bahkan hati yang selalu punya kerinduan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab dalam pelayanan ini. Berkatilah ia bersama-sama dengan keluarganya. Engkau terus melimpahkan berkat apapun yang mereka rindukan, apapun yang menjadi harapan dalam tugas pelayanan, bahkan dalam kehidupan keluarga, selalu diberkati oleh Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati para hamba-hamba-Mu, semua yang telah mengambil bagian dalam acara Kusapa saat ini. Biarlah Tuhan Yesus juga yang akan senantiasa memberkati segala tugas pelayanan, memberkati dalam tugas kerja setiap hari, bahkan dalam kehidupan keluarga, terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh dibekali lagi dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan dan mampuhkanlah kami, agar kami boleh melakukannya di tengah-tengah tugas kerja pelayanan, bahkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau akan memberkati persembahan yang boleh kami kumpulkan di saat ini.
Biarlah persembahan itu boleh dipakai dalam pelayanan yang ada, terlebih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan pulang. Engkau jaga dan pelihara kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba dengan segala selamat. Dan di sepanjang malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Engkau akan bangunkan kami pada besok pagi dalam keadaan diberkati, sehingga boleh mengambil bagian juga dalam persekutuan pada hari esok. Dan apa yang menjadi kerinduan harapan kami dalam tugas program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Betania pada hari esok, biarlah diberkati oleh Tuhan segala yang telah disiapkan oleh panitia Hari Raya Gerejawi maupun panitia wanita Kom Ibu, terus diberkati oleh Tuhan, sehingga semua yang direncanakan pada hari esok semuanya boleh berjalan dengan segala baik, karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa menuntun dan memelihara kami. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan semua kegiatan program Jemaat Gemim Betania di sepanjang tahun pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami Tuhan yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah Kusapa edisi pada saat ini telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita pada saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awe STH. Diberkati Tuhan selalu di dalam keluarga pelayanan, dimanapun Bapak Pendeta pergi dan berada, diberkati Tuhan. Disampaikan terima kasih pula kepada penyelenggara saat ini, majelis atau pelayan khusus serta jemaat yang menyaksikan Kusapa edisi saat ini. Disampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.